Aduh, bakal repot nih kayaknya teman-teman. PDIP kecewa. Apa jangan-jangan mau lakuin gebrakan lagi nih demi seorang Hasto Kristianto? This is not the end. Kenapa sih mesti begitu? Ya terlalu dibuat-buat lah menurut aku hukum ini. Oke, itu yang disampaikan Bu Rip. Emang Jokowi udah lupa salah minum obat apa bagaimana ya? Bilang gitu lagi. Kalau tidak ada Amin Rais selaku Bapak Reformasi, maka Ketua Umum Anda tidak akan pernah menjadi presiden menggantikan Pak Gus Dur. Halo sobat-sobatku semuanya, selamat datang kembali di Sudut Pandang dan masih bersama aku di sini yang pastinya bakal menemani kalian untuk mencari sesuatu hal menarik apa hari ini seputar dunia perpolitikan tanah air. Masih menyambung sama informasi yang pertama. Jadi ada kekecewaan yang dirasakan oleh PDIP karena tepat banget di tanggal 13 Februari gitu ya, keputusan soal kasusnya Pak Hasto itu sudah diketok palu. Dan ya seperti yang aku bilang tadi, ada kekecewaan yang dirasakan PDIP. This is not the end. Perjuangan untuk menegakkan hukum dan keadilan adalah kewajiban yang ada pada pundak kita semua. Namun sesuai dengan alat bukti lainnya, para hakim berpendapat silakan saudara pihak untuk berikut karena pada hari ini adalah pembacaan putusan pertemuan sesudah akhir. Kemudian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Februari berjuang oleh Tiga Mundo untuk mengadakan Kita tidak mengharapkan putusan yang dangkal semacam ini. Publik juga menginginkan putusan dengan legal reasoning yang sangat meyakinkan, dan itu yang tidak kita temukan. Jadi buat saya ini satu setback, ya, satu kemunduran. Nah, apa yang akan kami lakukan? Mungkin saudara Magdir Ismail akan menjelaskan apa yang akan kita lakukan. Tapi this is not the end. This is not the end. Perjuangan untuk menegakkan hukum dan keadilan adalah kewajiban yang ada pada pundak kita semua. Oke, itu yang disampaikan oleh pengacaranya Pak Hasto. Katanya ini bukan akhir, seperti itu. Menarik ya, itu salah satu wujud kekecewaan mungkin ya. Dan kekecewaan ini juga disampaikan langsung oleh salah satu kader PDIP, itu Bu Ripka, yang kebetulan hari itu juga menghadiri keputusan dari gugatannya Pak Hasto di pra-peradilan. Nah, ini nih kekecewaan yang disampaikan nih di fotonya ketika ada Bung Adian, ada juga Bu Ripka ya menghadiri sidang keputusan pra-peradilannya Pak Sekjen PDIP ya, Pak Hasto Kristianto. Kemudian Ibu Ripka juga menyampaikan kekecewaannya. Ini kutipannya, sebenarnya kan itu terlalu dipanjang-panjangin. Sebenarnya sudah enggak ada masalah. Kenapa sih mesti begitu? Ya terlalu dibuat-buat lah menurut aku hukum ini. Oke. Itu yang disampaikan Bu Ripka ketika menanggapi hasil keputusan yang sudah diputuskan di Pengadilan Negeri Jakarta ya kan, soal kasus pra-peradilannya Pak Hasto Kristianto, yang mana memang gugatan yang diajukan oleh PDIP ditolak dan status tersangkanya oleh Pak Hasto itu sah, seperti itu teman-teman. Ya seperti biasanya PDIP kan selalu mencari-cari gitu ya, mencari kesalahan yang pasti kayak ibaratnya PDIP tuh nggak salah lah gitu. Apalagi di kasusnya Pak Hasto kan kekeh banget ya, PDIP mengatakan ini bentuk politisasi, kriminalisasi dan lain sebagainya, seperti itu. Tapi bentar teman-teman, kalau aku ingat lagi, Bu Ripka ini orang yang pernah menyindir Pak Jokowi dengan kalimat kasar deh kayaknya. Iya nggak sih? Kalian ingat nggak? Atau biar ingat mendingan kita ingetin aja. Ya kalau nggak ada reformasi seperti saya tadi bilang, nggak ada lah si Jokowi itu anak tukang kayu bisa jadi presiden. Nah tidak ada kebebasan pers, dulu pers dibelenggu itu. Ini teman-teman pers, makanya kalau Bu Mega suka marah-marah sama pers, ingat juga tuh dulu kan kasus 27 Juli itu ada kebebasan pers. Cabut di fungsi ABRI. Sekarang di fungsi ABRI mau dikembalikan lagi. Bahkan lebih binal. Apa tuh, kalau anak binal kan lebih nakal, lebih biadab lah. Jadi nanti pasti Pak Sekjen marah sama saya. Kalau ntar nya lawan Jokowi, pasti jangan Mbak Ning. Kayaknya kita udah gregetan banget ya, masih Jokowi kurang ajar emang ada. Kan? Masa kita bilang nggak, aku nggak.
Kalau aku nggak apa-apa deh, pers bilang gitu, gue mah udah tanggung dari dulu yang masalah 65, Mbak Ning apalah, komunis lah apa. Udah tanggung, udah bilangnya kata Ripka Ciptaning. Pak Jokowi memang kurang ajar. Loh, rapat di Komisi 9 kan saya bilang, siapa pembisik terakhir Jokowi? Bilang sama Jokowi, kan aku bilang gitu. Nggak apa-apa, emang Jokowi udah lupa. Salah minum obat apa bagaimana ya? Bilang gitu lagi. Isu berikutnya ya kita akan merespon tentang Ripka Ciptaning yang begitu sesongongnya mengatakan Pak Jokowi harus minum obat. Sebenarnya yang salah minum obat itu ya sampean itu, Mbak. Dulu kan salah satu orang DPR yang mencak-mencak tidak mau divaksin itu kan sampean kan. Sekarang nyeloteh lagi mengkritik Pak Jokowi. Kalian itu sudah nggak ada artinya apa-apa di mata masyarakat. Makin ngegas kalian ya makin selesai kalian. Sudah kita bicarakan beberapa kali. Ini sebenarnya kan harusnya di cooling down. Kami sebenarnya tidak terlalu merespon terlalu reaktif kepada kalian itu. Tapi kalau kalian dibiarkan kok kelihatan kayak makin kurang ajar gitu. Jadi masyarakat ini harus tahu juga mana orang yang sampah, mana yang bisa memegang marwah sebagai bangsa, sebagai orang-orang yang terdidik. Duduk di Senayan digaji rakyat, mewakili rakyat menjadi anggota DPR, tapi kelakuannya kayak apa itu? Kayak ceperan seperti itu. Jadi Anda nggak punya arti apa-apa kok di masyarakat itu. Apa kalau bengok-bengok terus kelihatan lebih wah begitu? Nggak ada itu. Sekarang itu orang cool seperti Pak Jokowi tapi bekerja. Nggak usah kita banding-bandingkan lagi dengan Bu Megawati, nggak ada apa-apanya. Jadi Bu Megawati itu di mata masyarakat juga sekarang makin runtuh pamornya karena sikapnya yang begitu arogan, beberapa hal yang ditabrak secara tidak baik. Kemarin saja waktu Pak Anjahas meninggal dunia kan sebagai mantan presiden nggak ngelayat cuma ngirim bunga, orang sudah ngukur bahwa dia tidak akan berani ketemu Pak Jokowi atau sungkan atau gengsinya terlalu tinggi. Tadi juga katanya diundang Perindo katanya dengan syarat tidak harus ketemu Pak Jokowi, Pak SBY dan sebagainya. Hidup kok mau bermusuhan terus, kapan selesainya, Bu? Masa itu yang Anda tinggalkan sebagai legasi orang-orang yang katanya membanggakan diri, anak proklamator, tapi kerjanya jadi provokator yang tidak baik. Tapi itu sudahlah, itu sifat Anda yang tidak perlu kami contoh dan anak. Tidak ada kuda tuli atau tidak ada 27 Juli, maka tidak ada reformasi. Tidak ada reformasi, itu adalah reformasi tonggaknya adalah kasus 27 Juli. Kalau tidak ada reformasi, tidak ada anak buruh bisa jadi gubernur. Tidak ada reformasi, tidak ada anak petani bisa jadi bupati wali kota. Tidak ada reformasi, tidak ada anak tukang kayu jadi presiden. Iya kan? Anak tukang kayu soal sekarang songong. Cucunya juga songong, ya kan? Aduh. Untuk petugas Partai Banteng Pincang yang bilang cucunya Presiden Jokowi songong. Beta pemuda dari NTT. Beta mau sampaikan pada Anda bahwa sebentar lagi masa aktif Anda di muka bumi akan selesai. Jadi seharusnya Anda itu jalani kehidupan yang lebih baik, bukan malah benci terhadap anak di bawah umur. Cucunya Presiden Jokowi itu rata-rata di bawah 10 tahun. Belum tahu tentang dunia politik. Lalu masa Anda yang sudah nenek-nenek malah benci terhadap anak di bawah umur 10 tahun hanya gara-gara politik? Pantas saja Anda itu tidak terpilih lagi menjadi anggota DPR karena sifat Anda mirip nenek sihir. Dan kalau mau bilang tidak ada reformasi, maka tidak ada anak tukang kayu jadi presiden. Menurut beta pernyataan Anda itu kurang lengkap. Kenapa beta bilang begitu? Karena kalau mau lengkap, seharusnya Anda juga bilang bahwa kalau tidak ada Amin Rais selaku Bapak Reformasi, maka Ketua Umum Anda tidak akan pernah menjadi presiden menggantikan Pak Gus Dur. Lalu kenapa Anda tidak ungkap sejarah itu? Apa karena Anda takut nanti penerus bangsa ini tahu bahwa Partai Banteng kalian pernah menjadi anjing kapitalis? Oh, ya kan?
Sudah ingat kan kalian semuanya soal video itu, bagaimana statementnya Bu Ripka Ciptaning ini sempat menggegerkan karena menyinggung Pak Joko Widodo, bahkan menggunakan istilah kasar yang disebutkan untuk Pak Joko Widodo gitu loh. Bahkan ya seperti biasanya sih narasi-narasi yang selalu diucapkan dari kubunya PDIP yang merasa dihianati lah, terus bahkan sampai nyinggung juga keluarganya Pak Jokowi, cucunya Pak Jokowi yang padahal masih anak-anak gitu loh. Ya seperti itulah narasi-narasi biasa gitu. Makanya ini cukup menarik gitu, orang yang pernah ngasih kalimat kasar kepada Pak Joko Widodo kemudian mengaku kecewa dengan keputusan pengadilan, terus menarasikan kalau hukum ini dibuat sama siapa? Dibuat itu kan menurut pendapat mereka dibuat karena mereka kalah aja gitu. Bayangin kalau mereka menang, pasti nggak ada tuh narasi-narasi seperti itu. Oh ini pas kok, ini jujur kok, ini begini. Kayak contoh waktu di pilkada kemarin kan seperti itu. Mereka teriak curang di tempat-tempat di mana mereka kalah. Coba di tempat menang, nggak ada tuh teriakan seperti itu. Nah, ini menarik teman-teman. Selain soal PDIP, keputusannya Pak Hasto ataupun Bripka, ada lagi nih yang menggegerkan sosial media kali ini ya. Persosial mediaan melalui laman X gitu ya, yang lagi rame soal sebuah tagar. Kira-kira tagar apakah itu? Lagi rame, tagar kabur aja dulu, di mana anak muda di Indonesia ngajakin keluar negeri untuk cari kerja. Tren ini terjadi gara-gara susahnya cari kerja di Indonesia, terlalu banyak persyaratan umur, pengalaman kerja, dan lain sebagainya. Ya sedangkan di luar negeri, tamatan SMA gajinya bisa sampai 2 digit. Di Indonesia, lu kuliah sampai S1, ngabisin duit puluhan sampai ratusan juta, gaji UMR yang cukup buat makan doang. Yang bahkan kalau anak muda zaman sekarang mau beli tanah atau mau beli rumah, nggak akan dapat lu kerja puluhan tahun pun. Bahkan ketika lu terima kerja, lu harus ngelewatin ujian lagi. Ujiannya lebih dari ujian cunin, di mana lu harus siap lembur, siap dipekerjakan di luar kota, siap di bawah tekanan, harus bisa senam, punya saringan, mengalahkan Akatsuki, dan memberantas korupsi. Giliran udah terima, tetap aja kalah sama orang dalam, kan Bambang. Kerja di luar negeri, selain dapat gaji yang gede, lu itu dari pemerintah di sana dapat fasilitas kesehatan dan juga keamanan. Dan kita masyarakat sendiri belum tentu ngedapetin itu ya. Bahkan udah kerja bertahun-tahun di perusahaan tempat lu kerja, belum tentu lu dapat BPJS. Kalau udah ada kasus kayak gini, seharusnya pemerintah tuh lebih aware dan terbuka. Oh, banyak lu ternyata masyarakat kita yang pindah ke luar negeri, bahkan kerja di luar sana dibandingin kerja di Indonesia. Nah, pemerintah bilangnya mau generasi emas. Ini generasi emas di mana? Kalau generasi emasnya malah mengabdinya di negeri orang, bukan di negeri sendiri, tau nggak? Kata-kata Mas Fahmi tadi ya, bahwa hashtag kabur aja dulu ini seksi di kalangan anak muda begitu. Karena kalau kita tabrakkan dengan profil anak-anak muda sekarang, atau istilah sekarang banyak istilahnya Gen Z gitu ya, yang mana mereka itu cenderung tidak tahan lama kan di satu perusahaan. Jadi kalau menemukan sesuatu yang tidak disukai, itu cepat sekali untuk loncat ke perusahaan lain. Kalau ada yang nggak happy, mereka loncat lagi. Nah, mungkin kalau sudah merasa kehabisan juga di Indonesia, pindah korporasi kok nggak ada yang ketemu yang mereka pas. Jadi mereka mulai ngelirik ke luar negeri gitu, karena kan rumput tetangga selalu lebih hijau nih ya. Nah, hal saya berani jamin, kalaupun kita pindah-pindah, pasti akan ketemu lagi hal yang tentunya pasti ada aja yang kita nggak suka. Jadi kalau kita ngelihat usianya tadi dari Mas Fahmi, antara 19 sampai 29 tahun, ini umumnya berarti usia sudah lulus SMA ya, sampai ke awal-awal mulai bekerja. Nah, ini kan memang masih mencari jati diri ya, berusaha menemukan pekerjaan yang pas untuk mereka. Ini menarik teman-teman. Jadi ada yang lagi rame di X gitu ya, tagar kabur aja dulu. Ini katanya hal ini ramai karena dengan adanya peluang kerja yang cukup minim di Indonesia gitu. Kemudian muncullah tagar ini. Cuma tagar ini ramainya di X. Kita sudah tahu penghuni X itu siapa aja, seperti itu. Kemudian ini menariknya adalah ramainya tagar kabur aja dulu. Ini tuh kebanyakan dirasakan oleh anak-anak muda atau Gen Z. Yang kemudian ini ada nih pakar pendidikan yang mengatakan ya memang karakternya Gen Z itu kan tidak bisa berada di satu tempat dalam waktu yang cukup lama seperti itu. Ya memang karakternya seperti itu. Tapi balik lagi kalau melihat kabur aja dulu ini bisa negatif bisa juga positif seperti itu. Tapi ya perlu diingat juga tidak selalu
kabur aja dulu. Kalau ini kan kaburnya keluar Indonesia, itu berdampak positif bagi kita. Perlu ada banyak pertimbangan, perlu ada hal yang dipertimbangkan seperti sudah tahu belum tantangannya di sana apa aja seperti itu. Karena pastilah tantangan-tantangan seperti ini tuh pasti ada di setiap daerah. Kalau menurutku seperti itu, di setiap negara tuh pasti ada hal-hal pengalaman ataupun hal yang kita nggak suka. Karena ya namanya dunia tuh nggak ada yang sempurna, saudara-saudara. Nggak ada, jadi pasti ada. Kemanapun kalian nyari sempurna nggak ada, seperti itu. Sekalipun kalian mengadakan atau meramaikan kabur aja dulu, ya balik lagi, ini tinggal kaliannya kayak gimana, seperti itu. Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Juju pamit undur diri, sampai jumpa dan terima kasih.